Meski sudah lebih dari 1 tahun, pagebluk COVID-19 masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif virus corona sudah mendekati 1,55 juta jiwa. Kabar baiknya, sekitar 1,4 juta orang berhasil pulih dari serangan virus COVID-19 ini. Namun, sayangnya 42.227 ribu orang mesti kehilangan nyawa akibat virus durjana ini. Mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona, terutama untuk dunia pendidikan terlebih di kampus? Yang pertama ada mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua ada pakai masker. Masker saat ini sudah menjadi salah satu alat yang wajib kita pakai terutama saat beraktivitas di luar rumah. Penggunaan masker tersebut tentunya dapat mencegah penularan virus penyebab COVID-19 dan merupakan salah satu protokol kesehatan yang sudah diterapkan di Indonesia. Kita dapat menggunakan masker kain maupun bedah apabila di ruang publik. Yang ketiga ada batuk dan bersin menggunakan lengan atau tisu. Masyarakat dianjurkan menggunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup mulut saat batuk atau bersin, khususnya di tempat umum. Jika tidak ada, bisa menutupnya dengan lengan baju bagian atas atau siku bagian dalam. Saat bersin, kita juga sangat disarankan menutupnya menggunakan siku bagian dalam. Hal ini bertujuan agar semburan air liur tidak menyebar dan hanya mengenai siku bukan telapak tangan. Dengan begitu, risiko penyebaran virus corona akan berkurang. Selanjutnya yaitu membuang tisu yang digunakan untuk bersin ke tempat sampah. Setelah menggunakan sapu tangan atau tisu maupun bahan lainnya, diharapkan jangan membuang barang tersebut di sembarang tempat. Hal ini bisa membuat resiko penyebaran virus makin meluas. Sebaiknya, buanglah sampah tersebut di tempat pembuangan yang tertutup. Cara tersebut sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran virus melalui sapu tangan atau tisu yang telah digunakan. Yang kelima yaitu membawa hand sanitizer kemana saja. Sejak masa pandemi virus COVID-19, hand sanitizer selalu menjadi produk kesehatan yang paling dicari oleh masyarakat. Bahkan, saat awal pandemi berlangsung, produk hand sanitizer ini cukup sulit dicari di pasaran karena laris diburu oleh masyarakat karena dipercaya dapat menangkal penyebaran virus. Hand sanitizer merupakan produk yang mengandung alkohol dengan jenis etil alkohol. Alkohol yang terdapat dalam kandungan hand sanitizer membasmi kuman atau virus dengan cara membelah sel, mengacaukan metabolisme sel, hingga memecah protein. Semakin tinggi kadar alkohol pada hand sanitizer, maka akan semakin baik efektivitasnya dalam memusnahkan kuman. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah selalu menjaga jarak dimanapun kita berada.